juga penting ya. Mungkin saya ambil sudut pandangnya bukan dari segi egoisme gitu ya. Oh, bahwa saya agamanya lebih benar, tidak benar, bukan itu. Saya mengambil begini. Kalian percaya nggak sih cinta sekuat apa kalau konflik terus tiap hari? Lama-lama bisa cinta itu hilang. Betul nggak? Kenapa orang bilang rumah tangga tuh harus rukun, nah, kan gitu. Jadi kalau nanti kalian sudah berumah tangga, kalau rukun semakin lengket itu mesti semakin serupa, kan itu tujuannya. Nah, ini satu prinsip kenapa kalau beda keyakinan sebenarnya tidak dianjurkan. Saya ambil dari sudut pandang lain. Asosiasi Psikologis Dunia berpusat di Amerika, mereka menemukan yang saya gunakan sebagai slogan di Purwadika, bahwa ada alasan yang mendasari apa yang diperbuat oleh setiap orang, setiap manusia di muka bumi ini. Ada 3 hal, yaitu dibilang belief, value, action. Jadi action adalah apa yang diperbuat oleh setiap orang. Itu kenapa sih kamu berbuat ini? Kenapa sih kamu melakukan itu? Kenapa kamu mengambil keputusan ini dan yang lain itu? Semua itu pertama dimundurin ke dasarnya adalah what you believe, keyakinan. Nah, makanya ini masuk ke agama kan ya. Kalau ke agama pasti kita beda keyakinan, namanya udah beda keyakinan. Berarti apa yang diyakini berbeda, kan begitu? Gitu? Karena apa yang kamu yakini itu mempengaruhi cara kamu memandang sesuatu, menilai sesuatu, dan mempengaruhi apa yang kamu akan lakukan. Saya kasih contoh aja. Siapa yang mau ikut saya ntar malam kita tidur di kuburan? Coba. Kalau ibaratnya ada orang mengundang deh, yuk kita bermalam di kuburan. Saya jamin lebih banyak yang tidak mau daripada yang maunya. Betul nggak? Betul. Kenapa sih? Karena what you believe. Karena yang kamu percaya. Orang sudah mati itu gentayangan lah, jadi hantu lah, setan seperti film-film yang akhirnya bisa membahayakan, mencelakakan kita gitu ya. Ntar lagi tidur tau-tau, wah datang gitu, kita mau dicekekkan gitu. Karena kalian punya belief itu, jadi kalian menilai serem kalau tidur di kuburan. Apalagi ke rumah, mau nggak kamu sampingnya kuburan? Nggak mau, orang kan begitu, jatuh itu harga properti kalau dekat kuburan kan gitu. Kenapa? Karena belief. Akhirnya actionnya apa? Kamu jauh-jauhi itu kuburan. Nah, ini sesimpel itu. Jadi di dalam pernikahan itu tadi saya sudah katakan, orang menikah problem meningkat 4 kali lipat. Jadi jangan pikir menikah itu setiap hari bermesraan terus, hai sayang, walaupun tetap harus bilang sayang, tapi nggak cukup waktu lagi cuma mau bermesraan. Kita udah mulai urus anak lah, ke sekolah lah, kita mesti ke kantor cari uang, banyak sekali pekerjaan tanggung jawab. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga nanti mulai banyak problem-problem yang harus di settle down, harus diputuskan, harus diatasi. Coba bayangkan kalau beda. Kamu prinsipnya begini, saya prinsipnya begitu. Itu bagaimana keputusannya? Nggak nemu kan? Iya nggak? Satu, si bapak bilang nggak bisa, anak saya kalau sekolah harus kesini. Yang ibu bilang gini. Pokoknya banyak hal yang bisa menimbulkan konflik. Akhirnya mulailah kamu tidak berbahagia. Kayaknya kok tiap hari ribut gitu kan ya. Nah, jadi bicara beda keyakinan sebenarnya kalau saya mau pertajam, kalau orang satu agama aja, sama-sama agamanya, itu belum tentu keyakinannya juga sama loh. Saya kasih tahu aja. Karena kita lihat nih sekarang agama apapun kayaknya banyak alirannya ya, banyak. Jadi apalagi secara individu, walaupun satu aliran katakanlah ya, satu gereja belum tentu keyakinannya sama. Percaya saya. Makanya pesan saya juga, kalau sudah satu keyakinan, kita namanya rumah tangga itu harus mendekatkan diri sama Tuhan. Karena dia bilang gini, kita 2 orang yang berbeda. Kalau Tuhan di sini, kalau seperti segitiga katanya ya. Jadi kalau dua-dua mendekatkan diri sama Tuhan, lama-lama dua-duanya semakin serupa. Jadi satu keinginan gitu kan. Ya. Jadi mungkin itu aja pesan saya dari sudut kenapa tidak dianjurkan beda keyakinan, karena dari sisi konflik ya. Kecuali memang kamu orangnya sempurna gitu ya, mengalah gitu. Tapi kadang-kadang kita mungkin bisa mengalah untuk hal-hal yang menurut kita tidak prinsip. Tapi kalau sesuatu yang prinsip, saya rasa kamu juga tidak mau mengalah kalau tahu itu salah. Betul nggak sih? Ya contoh seperti itu. Jadi inilah kompleksnya bicara rumah tangga ya, supaya diketahui sama anak-anak muda, supaya kalian juga berbahagia gitu. Ya.